selamat datang di Ngopi Rasa, Ngobrol Pintar bersama RSUD Asa. Kali ini aku nggak sendirian nih teman-teman, karena aku ditemani sama dokter spesialis anak yang sangat cantik di sini. Dokter Endar, selamat datang dok. Bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Baik ya. Iya. Kali ini topik kita tuh sangat penting banget nih dok, bagi teman-teman atau orang tua baru di luar sana ya yang masih mempunyai toddler, balita gitu ya dok. Karena judul topik kali ini adalah diabetes mellitus pada remaja dan anak dok. Ternyata diabetes itu nggak cuma di orang dewasa saja ya dok ya. Ternyata anak-anak juga bisa terkena ya. Bisa Tuh, banget. gitu. Jadi memang sekarang DM itu diabetes bukan pada orang tua aja. Jadi anak pun sekarang bisa kena diabetes mellitus. Oh gitu. Jadi sebenarnya diabetes sendiri tuh pengertiannya apa sih dok diabetes? Jadi diabetes itu kalau kadar gula darah di atas normal ya. Jadi kan gula itu dibutuhkan untuk beraktivitas. Jadi dia akan masuk di dalam darah, kemudian dipakai sel untuk beraktivitas. Nah, kalau kadarnya terlalu tinggi, itulah yang disebut dengan diabetes. Jadi ada nilai normalnya ya. Nilai normalnya. Natural ya. Jadi sebenarnya nih kemarin sih dok saya baca nih beberapa waktu lalu ada kasus di media dok, anak umur 8 tahun kena diabetes tipe 1 dok, sampai harus suntik insulin tiap hari. Kira-kira itu bagaimana ya dok, bisa begitu tuh, faktornya apa ya dok? Jadi kalau untuk faktor mengapa seorang anak bisa sampai terkena diabetes mellitus itu ada beberapa faktor ya. Yang pertama faktor genetik. Faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini dipengaruhi oleh banyak. Misalnya pola hidup, kurang aktivitas fisik, terus pola makan yang tidak sehat, jadi banyak makan makanan yang tinggi kalori, banyak pengawet, itu salah satu faktor lingkungan yang bisa menyebabkan diabetes. Betul dok, apalagi sekarang itu banyak sekali junk food yang ini ya dok, gampang gitu ya kita dapatnya junk food tuh sekarang. Food, minuman kemasan siap saji. Iya betul, generasi micin hati-hati ya Iya. dok. Yang kasih teh kemasan. Iya. Tuh. Jadi sebenarnya faktornya banyak sekali ya dok. Nah, untuk gejala-gejalanya nih dok, apa aja dok yang biasa orang-orang bisa ngeliat nih? Bisa sadari ya. Kalau Iya. pada anak sebenarnya gejalanya kadang tidak disadari ya sama orang tua. Itulah kenapa pada kasus yang Mbak Yes katakan tadi tiba-tiba nih langsung kena, itu kadang memang Iya. orang tua nggak sadar ya. Yang pertama gejalanya itu bisa banyak minum, banyak pipis ya, Oh, terus iya. banyak Jadi, makan. dehidrasi gitu ya dok? Ya, jadi memang dia banyak minum, banyak pipis, banyak makan. Tapi pada anak yang terkena diabetes, dia banyak makan, berat badannya tidak naik. Oh begitu, jadi tetap kurus saja. Itu sebenarnya Jadi- cita-cita saya dok, itu- banyak makan. Tapi tetap kurus guys. Mau dicek gulanya nih. Oh, jangan. Nah, jadi 3. Terus kemudian yang paling sering mungkin yang tidak disadari, infeksi jamur berulang. Jadi mungkin pada anak-anak yang obesitas, daerah selangkangan, misalnya daerah lipatan-lipatan kulit itu mudah sekali terjangkit jamur, infeksi jamur. Jadi itu salah satu, mungkin perawatan. Jadi orang yang dewasa, anak yang remaja yang udah usia remaja mungkin bisa menyampaikan pada orang tua, tapi yang di bawah itu kan kadang belum bisa menyampaikan. Oh iya Jadi betul. kadang itu Jadi gejalanya nggak terlalu kelihatan ya. Kemudian cepat lelah, itu salah satunya juga. saya juga cepat lelah. Aduh, kayaknya banyak harus mulai dicek gitu. Itu aja sih. Bisa aja dok. Ya itu karena gitu. Jadi sebenarnya tadi itu saya bacanya kan ada tipe 1 dan tipe 2 dok, diabetes tuh. Ya. Apa perbedaannya tipe 1 tipe 2? Kalau perbedaan tipe 1, tipe 2 yang pertama penyebabnya ya. Kalau dari tipe 1 itu karena produksi insulin yang memang kurang. Jadi kita tahu yang menangkap glukosa itu adalah insulin. Kalau pada tipe 1, insulinnya yang kurang. Jadi, sedangkan pada tipe 2, insulinnya cukup, tetapi tidak efektif dalam menangkap glukosa. Jadi itu penyebabnya. Jadi yang satu cukup, yang satu kurang. Oh baik. Jadi kalau mau sebenarnya DM tipe 1 itu bedanya itu karena insulin yang kurang. Kenapa bisa kurang? Karena produksinya kurang. Kenapa bisa produksinya kurang? Itu karena autoimun. Salah satu penyebabnya. Jadi ya, jadi autoimun itu sebenarnya kan karena ada misalnya infeksi virus nih. Infeksi virus kan otomatis tubuh kasih keluar imun untuk melawan. Nah, ternyata bukan cuma virus yang dilawan, dia juga serang sel-sel sehat. Yang di sini yang diserang adalah sel pankreas. Pankreas itu yang menghasilkan insulin. Nah, jadi sel pankreasnya rusak, insulin akhirnya nggak bisa terbentuk. Jadi otomatis nggak ada yang nangkep
glukosa yang ada di aliran darah itu nggak ada yang nangkep, nggak ada yang bisa ambilin tuh untuk dimasukkan ke dalam sel. Nah sedangkan kalau pada DM tipe 2 itu pankreasnya udah menghasilkan insulin, nggak ada, maksudnya pankreasnya udah menghasilkan insulin. Iya. Terus akhirnya insulinnya ada nih, banyak ada, cukup, sebenarnya cukup untuk bayar. Tetapi dia nggak bisa mengenali itu glukosa, dia nggak bisa mengenal. Oh ini aku harus nangkep nih, harus masukkan ke sini nggak. Jadi Resisten ya? jadi ada istilahnya itu memang resistensi insulin. Jadi insulinnya udah nggak bisa nangkep glukosa. Jadi kan glukosa itu harus dimasukkan ke dalam sel untuk bisa menghasilkan energi. Pintunya itu lewat insulin. Insulin itu yang kasih kenal kuncinya tuh biar glukosanya bisa masuk. Nah, jadi kunci pintu untuk masuk ke dalam sel itu insulinnya itu. Tapi ini nggak bisa nih. Kalau yang insulin itu dia udah rusak tuh kuncinya, jadi nggak bisa lagi membuka pintu untuk masukin glukosa ke dalam sel. Nah sedangkan kalau yang DM tipe 1 ininya rusak, insulinnya kurang, kuncinya kurang, selnya pintunya banyak nih, sel yang mau dimasukin banyak, pintunya kurang, kuncinya kurang. Nah itu. Jadi perbedaan dari tipe 1 tipe 2 itu adalah tipe 1 itu dari pankreasnya ya, pankreasnya yang sudah tidak bisa menghasilkan insulin. Kalau di tipe 2 insulinnya yang resisten begitu teman-teman. Yang sudah tidak peka gitu ya, untuk menghasil untuk menjadikan itu ke glukosa ya. Memasukkan. Jadi insulinnya udah nggak bisa buka pintu sel untuk masukin glukosa ke dalam. Oh begitu. Jadi kalau di anak dok lebih banyak yang mana ya dok kasusnya, tipe 1 atau tipe 2? Kalau di anak lebih banyak sebenarnya tipe 1. Walaupun tidak menutup kemungkinan ya tipe 2 bisa, tapi tipe 2 itu mungkin lebih sering pada anak yang anak besar, remaja awal misalnya remaja, karena yang seperti saya bilang ada pola hidup, pola makan yang tidak bagus, itu bisa tapi memang pada anak kebanyakan DM tipe 1. Karena memang pankreasnya yang sudah rusak. Ya, jadi memang ada infeksi kan, kalau kita anak dia mudah terserang virus ya. Betul. Rentan sekali sama virus, gampang terkena virus apalagi. Jadi sistem imunnya yang harusnya cuma lawan virus malah kena sel sehat, sel pankreas. Jadi memang pada anak lebih banyak tipe 1. Baik. Jadi kalau sudah terkena diabetes nih dok, udah terdiagnosa ya dok ya, itu apa saja sih dok yang dilakukan, terapinya apa atau terapi ya? Jadi memang ada 5 ya yang harus kita perhatiin pada anak yang udah terdiagnosa dengan diabetes. Itu ada 5. Yang pertama itu edukasi maksudnya tahu ya, udah mengerti mengenai penyakitnya ini apa. Terus jadi kalau udah ngerti penyakitnya apa, udah tahu yang harus dilakukan. Terus yang kedua adalah terapi nutrisi medis. Jadi maksudnya kita orang tua itu harus bisa komposisi makanan yang dikonsumsi, karbohidratnya berapa persen, berapa gram, terus berapa kalori, terus proteinnya berapa, lemaknya berapa. Jadi kan komposisi makanan itu ada 3 ya yang dinilai, karbohidrat, protein, dan lemak. Harus diperhatikan. Yang harus diperhatikan. Jadi orang tua itu harus tahu. Nah, kemudian yang ketiga itu latihan jasmani. Jadi aktivitas fisik tetap harus ada. Tuh guys, jangan malas olahraga. Ya, jadi salah satu pilar dari diabetes mellitus itu latihan jasmani, olahraga. Terus yang kedua farmakologi. Pada DM tipe 1 itu kita gunakan insulin homolog namanya ya. Jadi insulin yang dari luar. Jadi kan kita punya insulin nih tapi nggak bisa, jadi dibantulah dari luar. Jadi dikasih insulin. Terus kalau pada DM tipe 2 ini ada namanya obat-obatan ya, farmakologi, bisa metformin, itu salah satu terapi. Terus yang kelima itu ya pemantauan gula darah secara mandiri. Jadi pada anak yang kena diabetes itu biasanya diajarkan untuk bagaimana cara memantau gula darahnya anak dan orang tua ya. Jadi orang tua dan anak itu harus tahu gimana cara memantau gula darah secara mandiri. Nah, pemantauan itu dilakukan 4 kali. Pertama bangun tidur, kedua sebelum makan, terus ketiga 1,5 sampai 2 jam setelah makan, sama yang terakhir sebelum tidur. Jadi dengan pemantauan teratur diharapkan kadar gula darahnya akan stabil. Sekali ya. Oke dok, sekarang kita masuk ke segmen mitos atau fakta teman-teman. Mitos ya. Iya, jadi ada 5 poin teman-teman di sini yang akan aku tanyakan kepada dokter Enda, spesialis anak ya teman-teman. Yang pertama dok, kalau anak aktif main dan kurus berarti aman dari resiko diabetes, mitos atau fakta? Mitos teman-teman. Jadi sebenarnya ya tuh, iya benar. Jadi jadi anak yang kurus dan aktif belum tentu nggak ada resiko diabetes. Justru ya kurus itu malah ini ya dok, atau
Belum juga ya. Aktif itu belum artinya gini, kalau kurus kan ya penyebabnya ada banyak ya, Iya. kita bisa, tapi itu bukan berarti pasti sehat-sehat aja. Betul sih. Apalagi kalau anak, kita kan pasti mikirnya kok ini beratnya nggak naik gitu kan, Betul ya. harus cari penyebabnya apa nih. Jadi Yang tadi dokter bicarakan tadi ya, yang makan banyak tapi ya nggak makan banyak tapi nggak naik, nah itu kan betul. Jadi kadang kita takut. orang bilang, ih makannya banyak dok, Iya. satu piring habis, nambah lagi, kok nggak naik-naik. Nah itu salah satu mungkin kita berpikir nih, oh kita mungkin perlu cek gulanya kayak gitu. Jadi memang aktif dan kurus belum tentu aman, Betul. pasti ada resikonya, tetap ada resikonya. Jadi begitu ya teman-teman. Yang kedua, mitos atau fakta, anak diabetes nggak boleh makan gula sama sekali. Aku mikir gula ya gimana ya, itu Iya. mitos fakta. Jadi gini ya, kalau gula itu sebenarnya ada dua ya, ada gula kompleks, ada yang sederhana. Kalau yang sederhana itu mungkin nggak boleh sama sekali. Gula sederhana, contoh misalnya kayak gula pasir ya, Oh gula iya. sederhana, Oke, gula pasir, halus, betul gula ya. pasir, coklat, tuh. Tapi kalau misalnya gula kompleks, misalnya kayak nasi, karbohidrat itu kan akan dipecah menjadi glukosa. Oh, Tuh. begitu. Jadi kalau gula kompleks yang kayak nasi, ubi umbian, Itu masih boleh ya, Dok? Itu masih boleh. Justru nggak boleh kalau nggak. Nggak Kalau boleh. kecuali kalau yang memang yang kita bilang gula sederhana. Contoh ya itu tadi contohnya gula pasir, gula itu kan apa ya? Mungkin kalau misalnya kayak anak-anak itu permen misalnya, Iya. sering makan permen, itu kan salah satu contoh gula. Itu Gula anak-anak sederhana. banget sih, Iya, makan permen. Tapi kalau misalnya gula kompleks bisa aja. Jadi Karbohidrat kompleks ini itu karbohidrat. Jadi gula itu pecahan dari karbohidrat. nggak bisa dibilang mitos atau fakta ya dok ya. Takut kalau Masih. kalau misalnya jawabannya gula sederhana itu fakta. Fakta. Kalau gula kompleks, karbohidrat kompleks, itu Itu semuanya ya. berarti teman-teman. dua ya. Dua apa dok? Itu memang. Dua ya berarti ya. Mitos atau fakta, kalau nggak ada riwayat keluarga, anak aman dari diabetes. Mitos. Mitos banget ya. Kan udah tadi kan dibilang kalau misalnya DM tipe 1 nih, penyebabnya kan autoimun nih. Betul. Orang tua belum tentu ada riwayat diabetes. Betul. Jadi masih Iya, jadi genetik. mitos. So, yang keempat, mitos atau fakta dok, anak diabetes bisa hidup normal asal disiplin. Bisa banget, itu fakta. Makanya kenapa pilar DM itu 5, dan itu harus dijalankan secara disiplin dan konsisten oleh orang tua dan anaknya. Kadang anak pada usia anak toddler ya, balita itu kadang mungkin karena dia masih orang tua yang masih ini kan, itu kadang masih nurut. Nah yang susah kalau udah mulai usia remaja, udah punya mau sendiri, Oh, iya. udah mau coba macam-macam sendiri, udah mau ini. Nah disitulah pentingnya edukasi. Edukasi bukan cuma orang tua yang edukasi, anaknya kan udah remaja, udah bisa ngerti nih, dikasih tahu penjelasan penyakit kamu ini begini, kalau kamu nggak jaga itu bisa gini kayak gitu. Kan yang kedua itu harus latihan oksigen jasmani, terus nutrisi makan. Jadi memang harus ini. Kadang ya, jadi kadang itu pada pasien DM, kadang kita lengkapi nih, makannya kamu harus segini nih, karbohidratnya segini. Jadi kadang pasien dengan orang tua dan anak yang menderita DM itu kadang mereka lebih hafal nih, kalau karbohidratnya segini, kira-kira kalorinya segini, glukosanya segini. Mereka udah tahu tuh. Jadi ditimbang ya dok. Bisa ditakar loh. Ditakar. Jadi kalau sekian gram nasinya nih, karbohidratnya itu berapa, kalorinya berapa, itu dapatnya berapa. Jadi udah tahu. Terus udah tahu cara insulin sendiri, misalnya suntik insulin sendiri. Kalau dentil kan pakai insulin, udah Iya, tahu. ada bantuannya. Jadi udah bisa nyuntik insulinnya sendiri, udah tahu dosisnya, menyesuaikan dosisnya gimana. Itu akan itu akan diajarin, dikasih tahu oleh dokter anak yang konsultan endokrin sih biasanya lebih paham. Jadi udah untuk lebih detailnya seperti apa. Jadi bisa ya Bisa. teman-teman, fakta ya. Jangan patah semangat. Udah males aja padahal udah bisa. Oke. Iya. Dan mitos atau fakta, daun tanaman stevia dok, itu bisa mengurangi resiko terkena diabetes. Itu fakta. Fakta Jadi ya? memang daun tanaman stevia itu beberapa penelitian sudah menunjukkan bahwa dia akan menurunkan resistensi insulin. Sebenarnya sudah ada penelitiannya. Sudah ada ya? beberapa penelitian, makanya
memang sudah digunakan pada pasien dengan DM. Nah, memang bisa. Hari ini obrolannya insightful banget dok. Terima kasih ya dok sudah Sama-sama. sharing, sudah mengedukasi teman-teman sobat rasa nih di sini ya. Nah, mungkin dokter ada tips-tips nih buat orang tua supaya bisa lebih aware dan mencegah diabetes pada anak yang tadi. Ya. Jadi sebenarnya kan memang yang pertama faktor lingkungan dan faktor genetik ya. Yang faktor genetik kita nggak bisa ubah. Kita udah nggak bisa ngapa-ngapain ya kalau faktor genetik. Tapi kalau faktor lingkungan itu masih bisa kita modifikasi. Yang pertama, orang tua merupakan anak itu merupakan peniru ulung. Itu gampang banget. Kalau orang tuanya bikin gini dia ikut, orang tuanya bikin gini dia ikut. Jadi kita sebagai orang tua harus menerapkan dulu pada diri kita. Yang pertama nih, pola hidupnya gimana, aktivitas fisiknya gimana, terus pola makannya gimana. Nah itu yang akan kita wariskan ke anak. Terus yang kedua, pola makan di tengah gempuran banyaknya makanan-makanan viral yang gulanya banyak banget ya kan, banyak dulu ada es kepalmilo, buset gulanya banyak banget kan, manis itu, semanis itu gula ya. Iya, jadi di tengah itu ya kita harus menumbuhkan kebiasaan untuk makan makanan sehat, makan buah misalnya, ngemil buah. Jadi dibanding kamu ngemil es itu, mending kita bikin buah misalnya. Tapi nggak usah pakai tambahan gula pasir atau gula, nggak usah, atau susu kental manis nggak usah, pakai ini stevia bisa misalnya. Atau benar-benar buah, kan buah punya rasa manis sendiri ya. Tuh, jadi ada rasa. jadi lebih baik manis alami Ya, dari buah itu ya dari buah itunya sendiri. Yang kedua, aktivitas fisik. Nah sekarang aktivitas fisik kita terbatas karena anak-anak lebih sering bermain gadget kan, sering main gadget. Jadi mungkin perlu pembatasan penggunaan gadget oleh orang tua. Ya mungkin dibatasi nih, sehari main berapa, nggak boleh terlalu lama gitu ya. Sedangkan kalau screen time itu dikurangin. Kan sebenarnya memang dari AAP sendiri itu screen time harusnya di atas 12 tahun baru boleh pegang HP. Di atas 12 tahun. Cuman ya, jadi mungkin perlu pengaturan screen time-nya. Terus yang kedua, olahraga, mungkin olahraga bareng orang tua anak. Itu seru sekali tuh olahraga bareng orang tua dan anak itu ya. Iya betul. Jadi anak bisa tahu nih udah mulai terpola hidupnya ya. Dan itu nggak instan. Itu nggak bisa diharapkan bilang hari ini dibikin, besok anak-anak udah langsung mau bikin, nggak. Itu butuh proses yang minggu, bulanan, iya butuh proses. Gitu ya. Jadi kesimpulannya teman-teman, orang tua itu penting banget untuk anak ini bagaimana nanti masa depannya, bagaimana kehidupannya nanti. Sebagai orang tua kita harus aware ya dok ya. Baik dok, siap, noted semuanya. Jadi insightful banget teman-teman ya di sini. Semoga membantu ya, semoga begini ya. Membantu banget dok. Terima kasih untuk dokter Endars hari ini sudah bisa sharing dengan sobat rasa ya. Dan buat kamu sobat rasa yang udah dengerin Ngopi Rasa nih, follow dan jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Dan share ke teman-teman atau saudara kalian yang membutuhkan ya dok ya. Dan buat kalian semua ya sobat rasa yang ingin konsultasi masalah gizi dan konsultasi kesehatannya, silakan datang ke RSUD Anugerah Setafiat Kota Depok setiap hari Senin sampai hari Sabtu sesuai dengan jadwal dokter. Kalian bisa cek di official Instagram RSUD ASA. Terima kasih Dokter Endar, sampai jumpa semuanya.